24 jam hari ini. Penggusuran bangunan rumah di sekitaran air mancur depan gerbang JSC Jakabaring mendapat perlawanan dari warga. Meski demikian, anggota Satpol PP Sumatera Selatan tetap melakukan pembongkaran karena berdiri di atas tanah pemerintah. Sejumlah bangunan yang ada di Jalan Kolonel Haji Ahmad Bastari, tepatnya di depan putaran air mancur depan gerbang JSC Palembang, dibongkar petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Meski pemilik rumah mencoba melakukan perlawanan, petugas tetap membongkar bangunan karena tidak memiliki sertifikat tanah. Kasatpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Aris Saputra mengaku, perlawanan yang dilakukan warga dalam penertiban bangunan menjadi hal yang biasa. Namun karena warga tidak memiliki surat resmi, kegiatan pembongkaran tetap dilakukan demi untuk menyelamatkan aset pemerintah. Dia menjelaskan sebelum penertiban, pemerintah sudah memberikan teguran kepada warga, namun tidak diindahkan, sehingga sebagai jalan terakhir, pihaknya melakukan pembongkaran bangunan liar atas surat Gubernur Sumatera Selatan. Penertiban, ya, kemudian pembongkaran terhadap bangunan liar, termasuk warung-warung, ya, kemudian ada bedeng juga di atas lahan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, tepatnya di Jalan Gubernur Haji Bastari, ya, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan 5 Ulu dan 8 Ulu, Kota Palembang. Ya, tepatnya di sekitar Patung Rotunda Jakabaring. Lebih jauh, kata Aris, masih banyak aset pemerintah yang akan diamankan. Namun demikian pihaknya memulai dari dekat gerbang pintu masuk JSC karena nantinya akan digelar ajang olahraga di tingkat internasional. Banyak sekali aset-aset lahan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka secara bertahap. Kenapa kita prioritaskan di sana? Ya karena di situ adalah etalase, ya, adalah gerbangnya aset atau pariwisata, potensi pariwisata olahraga kita yang bentar lagi juga akan ada peralatan-peralatan tingkat nasional maupun internasional. Jadi kita tertibkan. Jadi prinsipnya kita tidak menghentikan atau melarang mereka untuk berdagang. Yang jelas boleh berdagang, boleh berusaha bermata pencarian, tapi yang teratur, tertib, ya, tidak mengganggu, ya, baik itu aset maupun ketentraman dan ketertiban. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, tidak hanya bertujuan olahraga dan hiburan, jajaran manajemen Harian Umum Palembang Express sambil bersepeda santai juga menggelar kegiatan bakti sosial. Seperti Sabtu kemarin, sepulang goes bareng Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan sempat singgah di wahana wisata Resto Kolam Susu Sri Mulia Palembang, rombongan goes Palpres dipimpin langsung General Manager Tri Nurwanto melakukan bagi-bagi infak kepada sejumlah pedagang kecil di sepanjang Jalan Sukatani dan Sukabangun 2 Palembang. Rintik-rintik hujan yang turun sepanjang pagi Sabtu kemarin tidak menyurutkan kayuhan sepeda lipat yang ditunggangi rombongan goes Harian Umum Palembang Express untuk menjajal rute-rute baru di Kota Palembang. Di kesempatan kedua kalinya, goes bareng berjumpa Sekda Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran ASN pemerintah Kota Palembang dan singgah di wisata Resto Kolam Susu, Jalan Padat Karya Sri Mulia Palembang. Rombongan goes Palembang Express dipimpin General Manager Tri Nurwanto didampingi pemimpin redaksi Muhammad Iqbal melanjutkan goes dan sempat singgah sejenak di salah satu kedai simpang Dogan melepas dahaga dengan minum air kelapa muda. Setelah sempat berteduh di simpang Sukatani sambil menunggu hujan reda, rombongan menyantap mie ayam hangat, nikmatnya. Sebelum berpisah dan kembali ke kediaman masing-masing, rombongan menghampiri pedagang makanan ikan hias yang menggelar dagangannya di depan Balai Diklat Keuangan Palembang Jalan Sukabangun 2. Tak jauh dari situ, rombongan kembali menghampiri seorang bapak berusia lanjut yang berjualan minyak eceran. Kepada kedua pedagang ini, rombongan melalui General Manager Palembang Express Tri Nurwanto menyerahkan sejumlah uang infak yang berasal dari urunan karyawan Palembang Express. Infak ini dimaksudkan untuk membantu para pedagang agar dapat menambah modal dalam menjalankan usaha kecilnya dan menafkahi keluarganya. Goes hari ini keluarga besar Harian Umum Palembang Express dipimpin langsung General Manager Pak Tri Nurwanto. Kami sempat membarengi rombongan goes
Sekda Kota Palembang Bapak Ratu Dewa yang tadi singgah di wisata Resto Kolong Susu, dan sepulang dari situ kami sempat menelusuri Jalan Sukatani Sukabangun. Di sana kami berbakti sosial dengan berbagi kepada sejumlah pedagang kecil dengan harapan lewat bantuan yang kami berikan dapat membantu modal mereka dalam meneruskan usahanya dan menopang perekonomian keluarga para pedagang itu. Reporter dan juru kamera tim palfresh.com. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda memastikan perbaikan Jalan Tanjung Bubuk Macang Lindungan di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 akan segera dilanjutkan tahun ini juga. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengatakan hal tersebut seusai meninjau langsung kerusakan Jalan Tanjung Bubuk belum lama ini. Tinjauan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang mengeluhkan jalan di daerah tersebut rusak parah dan berbahaya bagi pengguna jalan, utamanya saat musim hujan. Wawako berjanji di tahun ini akan segera dilanjutkan perbaikan jalan tersebut sejauh 300 meter lagi. Di tahun 2019 kita sudah melaksanakan pembangunan jalan di kawasan ini, tapi memang ada sekitar 300 meter yang belum terlaksana, dan memang rencana yang awal di tahun 2020 akan kita selesaikan ya. Tapi karena terkait masalah penanggulangan COVID sehingga anggaran tak alokasikan semuanya untuk penanggulangan COVID, sehingga ada beberapa kawasan yang pembangunan infrastrukturnya masih kita lanjutkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak mengatakan, pemerintah menganggarkan 2 miliar rupiah untuk perbaikan jalan sejauh 300 meter tersebut. Kami sudah survei penyelesaian jalan ke tembus kami komplit 300 meter itu sekitar 2 miliar dengan lebar 6 meter, tebal 38 meter. Jadi kalau bentuknya tersiap karena di sini pembangunan baru kan, ini kan jalan baru sebenarnya, jalan tembus. Sebenarnya masyarakat tidak terganggu karena ada jalan alternatif lain, tapi ini jalan tembus yang kita buat. Sutoro, Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Bukit Baru mengatakan, perbaikan jalan sudah dilakukan sejak 2019, namun progresnya baru separuh jalan. Dan hampir 3 tahun terakhir tidak dilanjutkan, yang sisa 300 meter lagi. Jalan ini sendiri merupakan akses utama menuju 3 komplek perumahan di kawasan tersebut yang dihuni sedikitnya 300 kepala keluarga. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemberian vaksinasi COVID-19 dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kali ini vaksin COVID-19 diberikan kepada para pemimpin media massa dan puluhan wartawan yang bertugas di Kota Palembang. Vaksinasi COVID-19 kepada wartawan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bertempat di lantai 10 RSUD Siti Fatimah Ahad kemarin. Pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express Muhammad Iqbal bersama 2 staf redaksi Al-Hadi dan Betanika Susmanda serta puluhan awak media di Kota Palembang mengikuti pemberian vaksinasi COVID-19 di RSUD Siti Fatimah Palembang Ahad kemarin. Vaksinasi yang diinisiasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu ditinjau langsung Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesti Nuraini dan Direktur RSUD Siti Fatimah Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengajak para wartawan untuk menjadi speaker atau penyampaian kepada masyarakat pentingnya vaksin COVID-19 sekaligus mengedukasi masyarakat tidak takut vaksin.
Reporter Betanika Susmanda, juru kamera alhadi.palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.